Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan masih membahas tentang liwat, homoseksual, LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Memandang dengan pandangan birahi kepada wanita selain istri dan budak wanita yang dimiliki, atau pemuda amrod. Amrod itu yang belum tumbuh kumis, cambang dan jenggotnya, itu termasuk zina. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang amat sangat masyhur, zinal ain an-nadar, zinanya mata itu memandang. Zinal lisan, zinanya lisan, an-nutqu, berbicara. Wa zinatul yadi al-bastu, zinanya tangan adalah menyentuh. Wa zinar rijli al-khuda, zinanya kaki adalah melangkah. Wa zinal udhun al-istima', zinanya telinga adalah mendengarkan. Wan nafsu tamanna wa tastahi, adapun jiwa itu membayangkan dan menginginkan, itu zinanya itu. Wal farju, adapun kemaluan, yusaddiqu dzalika am yukadzibu, kemaluan itu membenarkan atau mendustakan, maksudnya ya zina benar atau tidak. Jadi seperti itu. Ini hadisnya amat sangat masyhur. Dan kalau berkaitan dengan lawan jenis jelas, melihat, dengar, menyentuh dan seterusnya. Dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan budak perempuan yang dia miliki, maka itu dihitung semua zina. Dan tentunya dosanya dosa bertahap. Dosanya kecil, tapi kalau berlanjutan maka akan tambah jadi besar. Jadi seperti itu. Begitu pula kaitan dengan pemuda amrod. Pemuda itu laki-laki, tapi dia belum tumbuh kumis, belum tumbuh cambang dan jenggotnya. Kumis, cambang dan jenggotnya. Jadi orang-orang yang seperti ini pun kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu, orang-orang salih bersungguh-sungguh dalam usaha menghindari pertemuan dengan para pemuda amrod ini. Juga dari memandang mereka, bergaul dengan mereka, atau bermajelis dengan mereka. Hasan bin Dakwan berkata, hindarilah bermajelis dengan anak-anak orang kaya. Anak-anak orang kaya biasanya mereka kan klimis jadinya. Mereka memiliki wajah seperti wajah perawan. Mereka lebih dahsyat fitnahnya daripada wanita. Jadi ini pun juga yang menyebabkan seseorang tergelincir pada liwat, homo, itu karena hal-hal yang seperti ini. Sebagian tabi'in berkata, tidak ada yang lebih aku khawatirkan mengenai seorang pemuda ahli ibadah, termasuk binatang buas sekalipun, selain pemuda amrod yang mendatanginya. Jadi itu dikhawatirkan. Dikatakan, janganlah seorang laki-laki bermalam di suatu tempat bersama seorang pemuda amrod. Pemuda amrod tadi laki-laki tapi belum tumbuh kumis, cambang dan jenggotnya. Ini juga harus hati-hati. Bahkan sebagian ulama mengharamkan khalwat atau berdua-duaan memojok bersama pemuda amrod ini.
di dalam rumah, di kedai atau tempat pemandian. Dikiaskan kepada larangan berkhalwat dengan wanita, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita di tempat yang sembunyi kecuali setan menjadi yang ketiganya. Kan gitu hadisnya masyhur ini. Di antara pemuda Amrod itu ada yang ketampanannya melebihi kecantikan seorang wanita, maka fitnahnya pun lebih besar. Sebab ada satu kejadian yang bisa jadi ada satu kejahatan yang bisa dilakukan berhubungan dengannya yang tidak bisa dilakukan berhubungan dengan wanita juga. Ada kejahatan yang lebih mudah dilakukan berhubungan dengannya dibandingkan jika dilakukan berhubungan dengan wanita. Jadi pantas saja jika ini lebih diharamkan. Kalau dengan wanita jelas dia masih sesuai fitrah. Tapi kalau dengan sesama jenis, nah ini enggak sesuai fitrah. Ayam aja pasti datangi babon ini gitu kan. Jago pasti datang pada babonnya. Hewan aja enggak ada. Memang ada hewan yang homo. ayam kira-kira ada enggak ayam laki yang jantan ada enggak? Enggak ada. Tarung adanya ini gitu kan. Tapi manusia kok ada gitu loh, masalahnya kan di situ. Nah, apapun kambing juga sama, bahkan babi sekalipun itu mungkin kalau sama jantan. Meskipun kalau babi memiliki perbedaan dengan hewan yang lain, mereka kalau ada betina 1, jantan 2 atau 3 gantian. Lanang suduk-sudukan nudukin gopon. Katanya seperti itu. Neng aku gur maca ning buku tok lho ya. Saya enggak pernah faktanya piye ra ngerti. Ada yang pernah lihat faktanya? Enggak ampun gilane. Ngalang-alai kandang ayam. Naudzubillah. Banyak sekali anjuran dan pesan dari para ulama salaf supaya menghindari dari memandang mereka. Para salaf menyebut para pemuda Amrod itu dengan antan, sesuatu yang berbau busuk. Sebab mereka benar-benar harus dijauhi menurut syarak, menurut syariat. Pandangan di sini sifatnya umum, pandangan terhadap ketampanan ataupun yang lainnya. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri masuk ke pemandian umum. Tiba-tiba masuk seorang anak berwajah tampan. Sufyan pun berkata, keluarkan ia dari sini. Sesungguhnya aku melihat bersama setiap wanita itu satu setan, namun aku melihat bersama setiap pemuda yang tampan itu ada belasan setan. Nek wedok, jelas wedok aku harap menghindarin karena dia kelihatan, karena dia ajnabi itu ada setan di sampingnya satu toh. Tapi kalau ada laki-laki anak yang masih amrod, belum tumbuh kumis, jenggot seperti itu kok masuk di pemandian umum, meskipun sama-sama laki semuanya, itu kelihatan setannya di sekelilingnya banyak sekali, karena memang harus menghindari hal tersebut. Ini pun juga disebutkan dalam hadis kaitan dengan ini, kalian harus berhati-hati dengan amrod ini, kan gitu. Seorang laki-laki mengundang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bersama seorang pemuda tampan. Melihat hal itu, Imam Ahmad bertanya, apa hubunganmu dengannya? Ia kemenakan saya, jawab orang itu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertutur, lain kali jangan kesini bersamanya. Juga jangan jalan di muka umum bersamanya, supaya orang tidak mengenalmu atau mengenalnya berprasangka buruk kepadamu. Jadi sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika dapetin ada orang seperti itu, misalnya ada Ahmad bin Hanbal punya murid. Ini suatu waktu muridnya datang kepada Ahmad bin Hanbal bersama laki-laki yang amrod tadi, belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Karena Imam Ahmad khawatir tentang amrod ini, dia langsung tanya, lah itu siapamu, kan gitu. Dia kemenakan saya. Nah, ketika dibilang seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, lain kali jangan kesini bersamanya.
Jangan berjalan di muka umum bersamanya. Supaya apa? Supaya orang yang nggak kenal kamu atau yang nggak kenal dengan kemenakanmu tadi tidak ada suudon gitu loh. Tidak ada buruk sangka, karena itu dikhawatirkan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu. Dikisahkan bahwa duta Bani Abdul Qais datang menghadap Rasulullah SAW. Adalah seorang di antara mereka, seorang pemuda yang tampan. Maka Nabi pun mempersilahkannya untuk duduk di belakang beliau sambil berkata bahwasanya fitnah yang menimpa Daud itu bermula dari pandangan. Jadi ketika ini pun juga pernah terjadi pada Nabi. Ada orang datang kepada duta dari Bani Abdul Qais, itu datang bertamu pada Nabi. Itu laki-laki yang Amr tadi, ganteng, belum tumbuh kumis dan jenggotnya, itu suruh duduk belakang Nabi. Nabi nggak mau lihat dia karena khawatir fitnah dia. Jadi ini pun juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dalam sebuah hadis disebutkan pandangan itu anak panah beracun di antara sekian anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan lezatnya ibadah di hatinya yang dapat dirasakan sampai hari kiamat gitu. Lebih-lebih dengan lawan jenis. Nah, nanti hadisnya juga ada fitnah paling besar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Begitu pula sebaliknya tentunya. Nabi memang sabdanya gitu aja, tapi ulama menyampaikan begitu pula sebaliknya. Kenapa kok gitu? Karena orang-orang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka hancur karena lawan jenisnya. Inna kaidakunna azim. Kalau disebutkan dalam surat Yusuf, kaitan dengan Yusuf yang digoda oleh Zulaikha, itu disebutkan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu dahsyat, nah gitu. Itu sebutkan dalam Quran gitu. Ya memang tipu daya perempuan seperti itu. Bukan berarti saya ngecek sebagai yang perempuan, bukan seperti itu. Memang tipu daya perempuan memang seperti itu. Tinggal cara ngomongnya, begitu pula merayunya itu digunakan untuk merayu hal yang baik lah gitu loh. Perempuan memang dia kebiasaannya ngomong banyak, untuk ngelobi pinter kan gitu. Tinggal itu digunakan untuk ngelobi yang baik lah gitu loh. Jangan sampai ngelobi hal-hal yang jelek, udah seperti itu aja. Kalau memang udah tahu syariat, belajar Quran, belajar hadis, mau ngaji seperti ini, insya Allah kosakata yang katanya 20.000 yang harus keluar tiap harinya katanya jalannya Aisyah Dahlan gitu. Yang 20.000 kosakata yang harus keluar dari mulutnya, itu yang keluar adalah omongan-omongan yang baik kalau memang dia ngaji gitu. Tapi kalau tidak, pasti omongannya hal-hal yang buruk, ngajak pada hal-hal yang jelek. Naudzubillah. Alhamdulillah kita kajian seperti ini. Sebelum bahas selanjutnya, saya pernah cerita belum kaitan dengan yang terjadi fakta ketika saya kerja di Saudi kan seperti itu juga. Alhamdulillah saya itu sejak di pondok SMP atau SMA itu udah keluar kumis, udah keluar jenggot. Kumis nggak pernah saya habisin, kecuali waktu nikah sekali toh. Begitu pula jenggot itu nggak pernah saya potong kecuali setelah satu genggaman gini, setelah dilurusin, disisir, terus satu genggam sini, terus dipotong bawahnya. Jadi seperti itu. Selain itu nggak pernah saya potong sejak keluar, meskipun cuma sedikit. Karena kaitan dengan jenggot itu harus biarkan dirawat, tidak boleh dipotong. Itu perintah Nabi. Dirawat, dibiarkan, tidak dipotong menurut Nabi. Adapun kaitan dengan setelah satu genggam baru dipotong, itu
menurut riwayat Ibnu Umar. Nah, jadi seperti itu. Itu ada dalilnya dari sahabat Nabi SAW Ibnu Umar. Untuk apa? Untuk merapikan. Karena kalau biasanya kalau udah lebih dari satu genggam gini, ada yang nanti panjang, ada yang pendek. Nah, gitu. Nanti untuk merapikannya tadi caranya seperti itu. Kalaupun nanti akan kita dapati juga syekh-syekh yang ada di Timur Tengah itu sampai panjang banget itu, ya nggak apa-apa, boleh. Karena kalau hadis Nabi itu dibiarkan gitu saja. Wallahu taala alam bisawab. Jadi saya sejak di pondok itu memang saya biarkan kayak terutama jenggot. Begitu pula kumis pun juga dipotong sebagaimana sabda Nabi harus dipotong dirapikan seperti itu. Nah, setelah saya di pondok itu ada pengabdian ngajar balikin ilmu. Jadi kita gantian ngajarin anak-anak adik-adik kelasnya kan gitu. Selama 2 tahun. Setelah itu saya kerja di Saudi. Jenggot, kumis masih ada semua. Nah itu ketika kerja di sana, ternyata orang Indonesia itu memang kelihatan dilihat oleh orang-orang luar, terutama orang Pakistan, India, nah, apalagi laki-laki yang kerja di bangunan, di PT, itu kan semua ketemunya dengan laki semua tuh. Ketemu dengan laki semua, nggak ada perempuan sama sekali, mau yang masak, mau yang bersih-bersih, apapun itu pekerja ini semua laki-laki, nggak ada yang perempuan. Nah karena ketemunya cuma laki tiap hari, nggak cuma sebulan 2 bulan, sampai tahunan mereka ke sana. Bahkan kalau namanya TKI itu pulangnya juga jarang kan gitu. Begitu pula dari negara lain juga sama seperti itu. Kalau melihat orang Indonesia itu mereka ada yang dikiranya amrot seperti ini. Maksudnya dikiranya amrot itu apa? Ya gue mau karena gak ada perempuan, laki-laki yang ganteng kan mau, atau laki-laki yang bersih, laki-laki yang imut, nah gitu, atau mungkin klimis, zaman bahasa kita kan seperti itu mereka justru goda. Nah untuk bilang misalnya dari untung saja saya punya jenggot, saya punya kumis, gak ada yang goda saya. Nah teman-teman saya lebih tua dari saya, dia nggak punya kumisnya dihabisin, jenggot dihabisin juga. Udah meskipun lebih tua dari saya itu digoda, ya Allah ya Rahman. Jadi dideketin, dibeliin apa dan seterusnya, megang-megang, dan intinya sampai nanti menjurus pada hal yang tidak sewajarnya laki-laki megang laki-laki lah, jawil-jawil dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi kalau orang Indonesia memang kembali lagi, kalau pernah umrah atau haji, orang Indonesia ini cilik dewi. Meskipun dia tua itu kecil gitu. Wajahnya lebih imut dibandingkan orang-orang luar sana. Makanya harus hati-hati juga. Nah, selain itu tadi kaitan dengan kumis, jenggot sesuai syariat. Kalau jenggot dibiarkan, kalau kumis dirapikan. Jadi kita juga harus hati-hati kaitan dengan ini. Nah, begitu pula nanti banyak berita juga ketika di penjara nanti akan ada sing kuat, gagai yang lemah dan seterusnya, sampai ada sodomi dan seterusnya dengan paksaan atau bagaimana. Itu kan banyak sekali kabar tentang hal yang seperti itu. Itu semua dilarang dalam Islam, dan itu semua aturannya sudah ada dalam Islam. Harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya. Kalau dilihat dari sejarah itu memang sejak dulu ada sifat laki-laki. Iya. Kalau melihat sejarah Yusuf yang bagusnya, itu mungkin belum ada yang model sekarang itu di Timur Tengah pakai untuk kepala ini. Iya. Jadi mungkin kelihatan sekali kalau cowok waktu itu juga ya rambutnya banyak yang panjang. Kalau melihat filmnya itu kan banyak yang panjang. Iya. Memang kelihatan sekali kalau bagus itu bukan menarik sekali kayak cewek. Iya. Setelah Nabi mungkin Timur Tengah sana sudah, menurut sejarah sudah pakai kopiah itu. Terima kasih.
Ya. Jadi gini, kalau Saudi mereka pakai itu bukan sebenarnya untuk berambut apa gimana, enggak. Karena memang sana panas. Kalau pakai itu enggak begitu panas gitu loh. Itu toh aslinya. Untuk nutupin, kalau secara langsung itu panasnya minta ampun. Meskipun ya kalau panasnya sana sebenarnya ya kering, kalau sana kering, tidak basah seperti di Indonesia. Maksudnya kini panas tapi kan ungkep, sumuk gitu kan. Sana ya mungkin juga sumuk tapi bakteri itu enggak hidup, enggak banyak hidup di sana. Maksudnya kaitan dengan kecut gitu loh. Misalnya kalau di sini di Indonesia kita mandi sehari sekali itu kecutnya minta ampun, apalagi nggak pakai deodoran gitu kan, bajunya itu pasti akan bau. Kalau sana saya nggak pernah pakai deodoran tuh, tapi nggak bau. Padahal saya juga kecuali kalau kerja bangunan panas keringatan, paling itu ganti baju, setelah itu mandi udah sampai pagi, nggak mandi lagi, nggak ada bau tuh, nggak, kelembapannya nggak ada. Beda kalau Indonesia. Begitu pula nanti kaitan dengan makanan. Misalnya nasi di sana itu sampai 3 hari dibiarin, sampai seminggu sekalipun itu nggak busuk kok. Jadi misalnya ada tukang bangunan itu sampai lembur. Kalau lembur nanti kasih makanan yang harga 15 real tuh. Itu ada dagingnya, ada nasinya banyak kan gitu. Paling kan orang-orang makan dagingnya aja banyak, nasi ya secukupnya. Udah setelah itu kan sering namanya tukang bangunan gua ning kono atau centel gini kono ngono. Itu sehari 2 hari sampai seminggu, bisa jadi seminggu itu nggak busuk, itu nggak basi. Karena memang seperti itu, ngeten ya. Kembali lagi kalau orang-orang Arab pakai itu tadi karena memang lebih menjaga supaya tidak matahari langsung nyengat dia gitu, enggak, cuma itu aja. Ya kalau saya di sana, kalau memang harus di luar, banyak di luar, itu saya juga pakai seperti itu. Untuk itu aja sebenarnya, bukan yang lain. Kalau yang wanita mereka jilbab bahkan lebih besar, bahkan pakai niqab, pakai cadar, lebih rapat lagi. Ya tetap ada sebagian yang nggak pakai cadar, karena memang ya sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Kayak orang Indonesia ngono wae kan ana sing cadar, ana sing ora kan ngono wae. Ngoten nggih. Nah, terus kaitan dengan cadar bagaimana toh? Sampai setelah ada corona kemarin itu ada pelajaran, buktine wong sing biasa nang cadar faktanya sekarang nganggo masker ya. Ya ora apa-apa to ngono kuwi, buktine ya isih urip ngono di ngono ketok. Ya udah saling menghormati aja kaitan dengan pendapat tentang cadar ini, kan gitu aja. Ngoten nggih, barangkali yang lain. Sudah, tidak ada. Hukuman bagi orang yang secara sukarela menempatkan diri sebagai pasangan seorang homoseks. Naudzubillah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkirim surat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa di suatu wilayah ia mendapati seorang laki-laki yang menyediakan diri sebagai pasangan seorang laki-laki homoseks, digauli pada anusnya. Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat bicara, itu adalah suatu dosa yang tidak pernah dikerjakan kecuali oleh satu umat saja, yaitu umatnya Lut, Nabi Lut. Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang Dia putuskan, apa yang Allah putuskan bagi mereka. Menurut hemat saya, orang itu harus dibakar dengan api. Sampai Ali bin Abi Thalib bilang seperti itu. Maka Abu Bakar menulis surat jawaban kepada Khalid supaya membakar orang yang ditemuinya itu. Maka Khalid pun membakarnya. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang menempatkan diri secara sukarela sehingga disodomi, niscaya Allah akan menanamkan di dalam dirinya nafsu perempuan menjadi seperti perempuan.
dan menjadikannya sebagai setan yang terkutuk di kuburnya sampai hari kiamat. Ini pun juga sama seperti ucapan dokter-dokter akhir ini. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang suka disodomi, itu pasti jiwa melambainya dia itu pasti akan ada, akan keluar, karena hormonnya seperti itu akan keluar. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini ucapan orang-orang dokter-dokter akhir-akhir ini. Seluruh umat telah berijma bahwa barang siapa melakukan sodomi terhadap budaknya, maka dia adalah seorang pendosa yang telah berbuat liwat. Liwat itu perbuatan kaumnya Nabi Lut, liwat seperti itu. Diriwayatkan bahwa dalam satu perjalanan Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi salam menjumpai api yang dibakar seorang laki-laki. Beliau mengambil air untuk memadamkannya. Api padam dan berubah menjadi seorang anak muda. Namun sebaliknya seorang laki-laki tadi justru berubah menjadi api. Beliau pun takjub menyaksikan hal itu, lalu bertanya, "Wahai Rabbku, kembalikanlah keduanya kepada keadaan mereka semula di dunia, agar aku dapat menanyai keduanya. Oleh karena itu, apa mereka mendapatkan perlakuan seperti ini?" Maka Allah menghidupkan keduanya. Ternyata mereka adalah seorang laki-laki dan seorang anak muda. Isa bin Maryam alaihi salam bertanya kepada keduanya, "Ada apa gerangan dengan kalian?" Orang itu menjawab, "Wahai roh Allah." Jadi Nabi Isa kan roh Allah kan itu. "Sesungguhnya di dunia aku dulu terfitnah dengan rasa cinta kepada anak muda ini, sehingga timbul nafsuku untuk melakukan sodomi dengannya. Maka tatkala aku mati dan anak muda itu juga mati, ia pun dijadikan sebagai api yang membakarku, dan sekali waktu aku dijadikan sebagai api yang membakarnya. Demikianlah azab yang ditimpakan kepada kami sampai hari kiamat." Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan yang seperti ini. Jadi kalau suka sama suka sekalipun itu juga haram. Ya sama seperti zina, suka sama suka, meskipun zina suka sama suka tetap dosa besar. Lewat juga sama, meskipun suka sama suka. Jadi dulu pernah saya ditanya sama jamaah Baitur Rahman, "Nah, kalau zina suka sama suka, mosok yo?" Enggak deh, pertanyaan kebalik. Pertanyaannya itu ketika saya menerangkan tentang riba. Tahu riba? Tentang riba. Utang bank ada bunganya, itu kan riba jelas. Kan itu sama-sama menguntungkan, Pak. Sama-sama ridho, buktinya dengan tanda tangan. Ngono jadinya. Pihak bank dapat untung, dapat tambahan duit. Pihak yang utang juga dapat bantuan dari dia. Faktanya orang-orang sekitarnya, dia bilang dengan berretorika, orang-orang sekitarnya nggak mau minjemin dia. Dan buktinya dia dibantu dengan oleh bank tadi. Kan sama-sama suka, masa ya dosa loh Pak, ngono. Langsung tak balik. Ya, kalau memang sama-sama ridho, sama-sama suka, saya coba ganti pertanyaan, ganti pembahasan. Kalau zina sama-sama suka, emang terus jadi pahala gitu? Bingung. Jadi ini kaitannya dengan hukum Allah. Kamu suka atau nggak suka, kamu ridho atau terpaksa, itu ya tetap dosa gitu loh. Jadi seperti itu. Paham ya dari sini ya? Nah kecuali misalnya pertanyaannya diganti, orang diperkosa bagaimana hukumnya? Yang dosa yang memperkosa. Tapi nek gue diperkosa kok menikmati, ya dosa waduh. Piye ya, bingung ya, angel ya. Na'udzubillah syarri dzalik. Atau dengan berbagai alasan, misalnya nanti kaitannya dengan wanita-wanita penghibur itu. Jadi yang apa itu?
Yang kupu-kupu malam atau itu malam adalah biasanya itu namanya apa? Mas PSK WTS Waton Suloyo. Intinya seperti itu. Mereka itu dengan berdalih dulu saya diperkosa. Lah kok kowe seperti inilah, saya dulu udah seperti ini, udah diperkosa. Lah kok kowe malah tok lanjut ki apa terus sing salah sing merkosa kamu tok. Ya dia salah, tapi nek tok lanjut ki ku ya dosa ngono lho. Karena alasan mereka ketika kenapa kok tetap melakukan ini kan mesti alasannya dulu mungkin ada kekerasan seksual atau yang lain sebagainya. Alasannya kan gitu-gitu kan, biasanya gitu. Nah, apakah terus setelah alasan itu terus setelah itu kamu malah jual dirimu, apakah terus jadi halal? Ya enggak. Berarti kamu juga menikmati itu dari itu. Tetap dosa sama saja. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi wong pacaran jane lebih hina dari itu. Dari apa tadi? WTS. Waton Suloyo tadi. Yang bisa jadi orang pacaran lebih hina dari mereka. Kenapa? Karena WTS kan dibayar. Lah nek pacaran ora dibayar. Gratis malah. Nah, kira sing ngomong ngene. Kan lebih hina toh. Enggak. Ya tapi ya sama saja, justru lebih hina dari mereka gitu loh. Lah anak kita malah bangga, anak kita gonceng karo lanangan garangan dengan guru ngomong. Karo garangan karo buaya darat misalnya seperti itu. Kok kita bangga Bu, berarti anak jenengan lebih hina dari yang jual diri tadi. Malah mereka dapat bayaran dalam anakmu. Kan ngono pertanyaannya nih gitu. Bahkan orang tua zaman sekarang kan lebih biasa saja ketika melihat anaknya melakukan pacaran. Na'udzubillah min syarri dzalik. Cukup sampai sini, ada yang mau tanyakan? Silakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan yang lagi viral di akhir-akhir ini bahwa orang yang tidak normal, maksudnya ya yang tidak punya tangan tapi bisa memperkosa sampai 16 orang. Nah, itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Ya, gini. Itu dulu pernah guru saya nyampaikan gini. Ini nasihat untuk murid-muridnya. Nasihat untuk murid-muridnya, guru saya udah almarhum. Jadi dia itu bapak teman saya, teman sekelas. Itu bapaknya itu guru saya mudir pondok waktu itu. Dia ngasih nasihat kepada murid sing nakal-nakal. Ngasih nasihat sama muridnya nakal-nakal. Namanya pondok itu kan ada pelanggaran gini, pelanggaran gini, pelanggaran gini. Banyak kan aturannya ketat nanti pondok. Kan gitu. Melanggar mbuh ora omong pasaran, mbuh ora piket, mbuh dan seterusnya. Intinya nakal, kalau nakal wong pondok kan enggak nakal seperti orang yang di luar kan gitu. Ini intinya anak-anak pondok sing nakal mau. Apalagi nakalnya bangetan. Pokoknya kabeh masalah iki wonge kena, masalah iki wonge kena, aturan iki dia kena lagi terus. Ada beberapa orang pas waktu itu saking mudiri bingung. Guru saya itu ngomong gini. Aku cinta sama kamu semua. Dia bilang baik-baik. Saya marahin dirimu karena kamu melanggar. Itu kesalahan, jangan tok lanjut ki. Nasihatku untuk dirimu. Mungkin kamu pelajaran yang pondok orang gaduk pikirmu. Ngomongin ngono. Mungkin kamu punya kekurangan. Kamu beda dengan orang lain. Mungkin seperti itu. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin tempatmu itu tidak tepat kalau di sini dikatakan seperti itu. Ya mungkin kalau zaman sekarang, kowe mungkin matematika ora iso, mungkin fisika, kimia kowe ora iso. Mungkin pelajaran iki kamu nggak bisa.
Yang penting kamu ikuti ini aja sesuai dengan alur, kamu jadi orang baik. Jangan sampai kekuranganmu bahkan cacatmu itu menyebabkan dirimu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya pun sama seperti yang viral akhir-akhir ini. Contohnya karena beliau juga pernah dapetin yang seperti itu. Orang cacat karena dia tidak dianggap oleh orang tuanya seperti anak tiri, ya Allah ya Rahman, intinya seperti itu. Tapi dengan kecacatan ini dia melakukan yang asusila seperti itu, dan dia melakukan itu kenapa? Karena wis gak dianggap sama orang. Sementing aku bisa melakukan itu maksiat, ya wis aku elek sisan ngono lho. Jangan seperti ini. Jadi jangan sampai keburukanmu itu menjadikan dirimu lebih buruk gitu loh. Karena itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Wis bodoh terus di kokono kok kene dianggap bodoh, kerja kono kene ya ora iso, terus akhirnya ya nyuri. Naudzubillah. Kan ada orang-orang seperti itu. Dan kita sebagai orang pinter ketika dapatin orang yang bodoh-bodoh seperti itu seharusnya kita ayomi. Maksudnya ayomi itu bagaimana? Diarahkan. Namanya manusia memang Allah ciptakan kan seperti itu, berpasang-pasang, nek bodoh nek pinter. Nek sing sugih nek sing melarat. Tapi terkadang sing kuwi lho sing melarat, bodoh ngono kuwi kehidupannya ya ning kono-kono wae. Wah anak turune ya melu kono meneh. Ya ta? Kita lihat gitu enggak? Jarang sekali kan sebelumnya kita bisa jadi suksesnya. Ya ada satu dua ada. Tapi kalau ini tadi kebiasaan ini, ya hal yang jelek ini tidak segera diperbaiki, ya pasti dia akan jelek terus. Anak turune ya jelek meneh. Miskin ya miskin meneh. Sing bodoh meneh anake. Nah, kecuali nanti dia bikin gebrakan, dia nggak mau jadi orang-orang kebiasaan orang-orang yang jelek tadi. Nah, karena banyak orang mau wis bodoh ra sugih. Kerja rono dielek-elek metu. Pindah meneh elek-elek metu meneh. Wis aku ning ndi dianggap elek ya akhirnya maling sisan. Nah, ngono. Ada kan orang seperti itu? Karena itu tadi kerja rono ra iso, pakai pikiran jelas ora iso, ra tekan pikirane. Pakai tenaga disalahke terus. Diejek terus nah gitu. Karena kehidupan di luar itu enggak seindah di rumah kan gitu. Lebih keras apalagi kalau memang tidak punya skill. Kemampuan kurang, apalagi cacat, punya kekurangan yang lain. Kalau itu tidak segera ditutupi, pasti dia akan mengambil jalan pintas hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ngoten nggih. Yang faktanya tadi sampai bisa menzinai wanita berapa kali? 16 ya Allah ya Rahman. Ya karena dia merasa bahwa dirinya cacat, wis aku wis elek ya sisane elek ngono. Kalau seperti itu wis hidupmu di dunia susah, ning akhirat ning neraka sisan. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kita pun juga harus ngerangkul semua yang ada di sekitar kita. Kalaupun mereka punya kekurangan, kita ayomi. Jangan sampai mereka terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya gini. Nek saya curhat colongan. Ning sekolahan, nek guru-guru kan pinter-pinter mapan-mapan di kon kepala sekolahnya manut ngono ya. Intinya hal-hal yang baik karena udah pinter, udah ngajar dan seterusnya gitu. Sekolahnya tinggi. Lah aku nek ketemu karo tukang sapu. Lulusan guru SD, SMP apa SMA misalnya. Kan banyak kan seperti itu yang bawahan-bawahan, bukan untuk ngecek mereka, enggak, saya enggak ngecek. Mereka karena memang belajarnya kurang gitu loh. Sehingga adabnya pun juga kurang. Sehingga diomongi
dinasehati kon ngresiki ngono ku ya alasan wae. Belum lagi pas diandane gelem bar ku ya males meneh. Iya ta? Pernah dapetin gitu nggak? Sering. Ya karena memang ilmunya segitu, nggak usah dimarahin, udah bilangin aja wes, perintah suruh bersihin, udah. Jadi seperti itu. Ini pun nanti juga terjadi pada kaitan dengan perbudakan. Nanti ketika bahas tentang perbudakan, bolehlah nanti bahas hadis-hadis tentang budak. Ketika budak mau melakukan kesalahan, maafkan dia, bilangin, nasihatin, perintah. Nggak manut, bilangin meneh, maafkan terus. Wah, udah 3 kali terus tau pukul yang salah tuane. Kenapa?